Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raila Rasati, jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan, NIM 180601137, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, eh, mahasiswa dari mata kuliah Ekonomi Regional, sesi Jumat pukul 13.20 sampai dengan 15.40. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk menganalisa konsep regional daerah Kalimantan Barat, baik itu dari potensi relatif dari daerahnya sendiri maupun keuangan daerahnya. Baik. Nah, ini adalah peta dari Provinsi Kalimantan Barat. Kita masuk dulu ke analisis permasalahannya, keunggulannya maupun keuntungan sumber dayanya atau tantangannya juga nanti kita bahas. Nah, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Kalimantan. Sama halnya dengan provinsi Kalimantan lainnya, Kalimantan Barat juga memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya, utamanya air tawar, di samping potensi perikanan budidaya laut ataupun perikanan budidaya air payaunya. Nah, produksi perikanan budidaya di provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia ini pada tahun 2013 itu telah mencapai 79.113 ton yang meningkat sebesar 46,87% dari tahun 2012, yaitu sebesar 37.084 ton. Nah, ini cukup signifikan ya peningkatannya. Nah, ini dia menunjukkan bahwa pada sektor ini dia itu punya potensi yang tiap tahunnya itu dia memiliki peningkatan. Nah, ini jadi potensi bagi Provinsi Kalimantan Barat. Nah, komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan pada budidaya kolam antara lain adalah ikan mas, nila, jelawat, lele, toman betutu, patin, gurame, dan udang galah. Nah, kesemua komoditas ini itu sangat mudah ditemukan di Provinsi Kalimantan Barat. Karena apa? Karena pada Kalimantan Barat ini dia lahannya itu mendukung untuk komoditas yang disebutkan tadi. Di mana Kalimantan Barat ini dia memiliki lahan yang banyak rawa dan juga bergambut. Nah, maka dari itulah komoditas inilah yang jadi potensi dari Kalimantan Barat, menjadi komoditas unggulan bagi Kalimantan Barat gitu. Nah, utamanya juga dia di sana ada banyak pengembangan perikanan budidaya dalam bentuk kolam. Jadi ini saling mendukung, jadi potensi untuk komoditas unggulan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, tapi di banyaknya lahan yang bisa dijadikan tempat untuk mengembangkan komoditas yang berpotensi tadi, komoditas unggulan dia tadi itu hanya sepersekian kecil yang sudah digunakan, sekitar 1%, yaitu sekitar 1.587,93 hektar. Sementara di Kalimantan Barat itu lahan yang bisa digunakan atau lahan yang bisa dijadikan tempat pengembangan untuk komoditas unggulan tadi itu sebanyak 158.793 hektar. Nah, itu yang menjadi permasalahan atau kelemahan dari Provinsi Kalimantan Barat ini, karena dia masih sedikit menggunakan lahan untuk mengembangkan komoditas potensi unggulannya tadi. Nah, lanjut. Nah, ini juga jadi tantangan bagi Kalimantan Barat atau permasalahan. Walaupun dia itu punya lahan yang mendukung, pertama tadi kurangnya pengembangan atau pemberdayaan lahan yang kurang. Nah, ini juga ada tantangan lainnya, di mana Kalimantan Barat ini, Provinsi Kalimantan Barat ini, pemerintahannya itu belum bisa mengatasi dua masalah ini, yaitu pertama dukungan sumber daya manusia yang masih lemah, kedua itu ada dukungan infrastruktur yang masih lemah juga, seperti listrik, gas, dan air besi, jalan darat, dan pelabuhan ekspor. Bisa dilihat dari gambarnya itu jalanan darat yang masih ya sangat belum layak digunakan.
Untuk sumber daya manusianya juga begitu. Nah, ini ada tabel perbandingannya nanti. Nah, ini untuk tabel yang memperlihatkan tantangan pengembangan sektor unggulan dari sisi infrastruktur di Kalimantan Barat. Nah, ini dia yang menjadi tantangannya. Dukungannya ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sedang gitu. Nah, yang ini untuk tantangan pengembangan sektor unggulan tadi itu dari sisi sumber daya manusianya. Bisa dilihat di sini lama sekolah di sana itu rata-rata 6,6 tahun. Sementara itu wajib sekolah kita di sini 12 tahun. Nah, ini masih dikatakan lemah. Nah, kita ke analisis potensi relatif perekonomian wilayah Kalimantan Barat. Pakai dua alat analisis. Yang pertama itu analisis location question atau LQ. Ini pengertiannya. Ya, ini berperbandingan tentang peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional atau wilayah atasan. Rumusnya itu ada LQ sama dengan XI per PDRB bagi XI per PNB. XI ini, X kecil I ini adalah nilai tambah sektor I di suatu daerah, sementara PDRB adalah produk domestik regional bruto daerah Kalimantan Barat berarti. Lalu X besar I itu adalah nilai tambah sektor I secara nasional, dan PNB itu produk nasional bruto atau GNP. Mari kita lihat ke hasil analisis kita. Nah, di sini Rai pakai itu dari Kalimantan Barat, itu PDRB-nya tahun 2015 dan 2016. Nah, bisa dilihat di sini ada LQ-nya yang 1, ada yang LQ-nya 0, ada yang di bawah 0. Nah, di sini maksudnya itu beberapa sektor berikut seperti kayak pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, perdagangan bebas dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, real estate, administrasi dan lainnya. Itu menunjukkan bahwa para sektor tersebut lebih mendominasi atau menonjol di Kalimantan Barat dibandingkan peranan sektor tersebut secara nasional. Maksudnya itu karena dia itu LQ-nya lebih dari 1 gitu. Nah, sementara untuk sektor lainnya yang 0, itu menunjukkan bahwa peranannya lebih menonjol secara nasional daripada di Kalimantan Barat tersebut. Masuk ke analisis yang kedua, itu ada analisis shift share. Nah, ini pengertian singkatnya. Analisis shift share digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Nah, bisa dibaca. Nah, untuk analisis shift share ini dia ada tiga analisis juga. Pertama itu ada regional share, ada proportional shift, dan ada differential shift. Nah, yang untuk regional share, provincial share. Nah, di sini regional share ini yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian suatu daerah, kabupaten atau kota dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi atau provinsi. Hasil perhitungan tersebut akan menggambarkan peranan wilayah provinsi yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah. Jika pertumbuhan kabupaten sama dengan pertumbuhan provinsi, maka peranan terhadap provinsi akan tetap. Nah, ini proportional industry mix atau professional shift PIJ. Nah, setelah Rai cari itu kan dari tahun 2015-2016, ini masih dari data PDRB yang diolah. Nah, pada data ini dia menunjukkan bahwa hampir pada seluruh sektor yang ada, itu Kalimantan Barat memiliki spesialisasi yang menyatakan bahwa secara regional sektor-sektor tersebut dapat tumbuh secara regional dengan cepat. Namun tidak salah satu faktor yaitu sektor pertambangan dan penggalian industri pengolahan.
yang dimana dia menunjukkan bahwa Kalimantan Barat ini berspesialisasi pada sektor ini tumbuhnya cukup lambat pada tingkat provinsi. Nah, satu sektornya aja ya. Terus ada differential shift. Datanya masih sama, kita pakai PDRB tahun 2015-2016 dari Provinsi Kalimantan Barat. Nah, hasil interpretasinya itu menunjukkan ada di beberapa sektor menunjukkan bahwa hasil differential shift-nya itu negatif, seperti yang kayak perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor itu kan pengadaan air pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang itu differential shift-nya negatif. Maksudnya yaitu mengartikan bahwa sektor yang bersangkutan itu memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah bila dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi. Namun ada juga yang nilai region differential shift-nya itu positif, seperti pertanian, kehutanan, perikanan ya, karena tadi itu potensi dari Kalimantan Barat kan potensi unggulannya memang dari perikanan. Nah, dia menunjukkan positif, yang maksudnya itu menunjukkan sektor tersebut memiliki keuntungan lokasi yang baik dan keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor. Nah, terbukti tadi di awal itu perikanan di Kalimantan Barat ini memang jadi potensi utamanya. Nah, masuk ke fungsi dan hierarki kota dari Provinsi Kalimantan Barat. Ya, kebetulan karena kita pilih Pontianak karena dia itu ibu kotanya Provinsi Kalimantan Barat. Setelah kita searching itu kota Pontianak ini dia mempunyai banyak juta jiwa yang hidup di sana, itu sebanyak 670.859 jiwa. Nah, ini kan berada pada rentangan 500.000 jiwa sampai 1 juta jiwa. Nah, untuk fungsi hierarki kota ini dia ada terbagi dari kota kecil, kota sedang, kota besar, sama kota metropolitan kalau salah. Nah, karena si Pontianak ini dari kisaran 500 sampai 1 juta jiwa, itu dia masuk kepada kota besar. Kategorinya itu adalah kota besar. Untuk hierarki fungsional dari kota Pontianak ini sendiri, dia tuh termasuk pada kategori PKN, Pusat Kegiatan Nasional, yang dimana maksudnya itu Pontianak ini jadi pintu gerbangnya kawasan-kawasan internasional, khususnya kayak ASEAN, dan menjadi pendorong bagi daerah sekitarnya masuk ke penerimaan daerah atau keuangan daerahnya. Nah, kita lihat dulu menilik sumber penerimaannya itu dari mana. Nah, sumber penerimaannya itu ada dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Baik, saya lanjutkan. Jadi sumber penerimaan dari Provinsi Kalimantan Barat ini, utamanya itu Kota Pontianak, itu berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri dan dana perimbangan. Nah, pendapatan asli daerah ini dia itu bersumber dari atau diperoleh dari berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan perundang-undangan. Sementara dana perimbangan ini dia itu lebih kayak kebantuan dari pemerintah gitu, dana yang bersumber dari APBN dan alokasi kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Ini diberikan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, kita lihat data dari APBD Kota Pontianak itu Ray ambil tahun 2017. Nah, di sini bisa dilihat pendapatan asli daerah Kota Pontianak itu sendiri itu lebih kecil daripada dana perimbangan. Dana perimbangan ini kan lebih ke bantuan dari pemerintah. Jadi di sini bisa diindikasikan langsung bahwa Kota Pontianak ini sangat-sangat bergantung pada pemerintah, karena ini hampir 2 kali lipatnya. Dana perimbangan 905 triliun 713 bla bla bla, dibanding dengan pendapatan asli daerahnya itu ada 476 triliun miliar. Itu mengindikasikan bahwa
Kota Pontianak ini, dia itu memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah. Nah, cukup singkat penjelasannya. Nah, begitulah kayak kira-kira konsep regional dari apa yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, karena saya kebetulan mendapat tugas yang di Kalimantan Barat. Nah, mohon maaf apabila ada salah kata dan masih banyak penyebutan atau artikulasi kata yang masih sangat kurang, juga kondusif tempat yang kurang. Saya ucapkan banyak maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.